Pada abad ke-22, manusia memutuskan untuk pindah keluar angkasa setelah perubahan iklim yang sangat ekstrim melanda bumi. Perubahan iklim itu membuat permukaan air laut menjadi naik dan menenggelamkan bumi. Alhasil, para ilmuwan pun berusaha semaksimal mungkin untuk membangun penampungan antara orbit bumi dan bulan. Lalu setelah berhasil, manusia langsung dipindahkan ke 80 penampungan itu selama beberapa dekade. Namun, setelah manusia menetap di sana, penampungan nomor 8, 12, dan 13 tiba-tiba mendeklarasikan republik mereka sendiri yang diberi nama Republik Adrian. Mereka kemudian dengan keji menyerang bumi dan penampungan yang lain, hingga menyebabkan perang saudara antara pasukan sekutu dan Republik Adrian yang terjadi selama beberapa dekade. Kapten Yun Jung-ye, kita panggil saja Kapten Yun, dia adalah tentara bayaran legendaris dari pasukan sekutu yang memimpin timnya untuk melawan Republik Adrian. Di ujung perangnya, nampak Kapten Yun berperang sendirian melawan pasukan Republik Adrian. Awalnya, dia nampak mudah melumpuhkan lawan walaupun harus bekerja sendirian. Tapi saat dia melihat sesuatu di dalam mobil, tiba-tiba... Dan barulah kita tahu bahwa perang itu hanyalah sebuah simulasi yang ditunjukkan untuk pengembangan teknologi AI. Jadi tempat itu adalah perusahaan Kronoid yang membuat robot cloningan menggunakan otak milik Kapten Yun. Sebenarnya Kapten Yun ini sedang koma sejak beberapa tahun yang lalu, Cok. Tapi karena perang yang tidak kunjung berakhir, para ilmuwan mulai memproduksi amunisi perang. Dan salah satu amunisi mereka adalah robot cloningan Kapten Yun yang kemudian robot-robot cloningan ini dijuluki sebagai robot Chang'e. Proyek yang diketuai oleh Sohyun alias putri dari Kapten Yun sendiri ini sebenarnya sudah menjalani beberapa kali simulasi perang. Tapi sudah beberapa kali juga mereka gagal dan tidak pernah menemukan kesalahannya di mana, karena robot Chang'e selalu kalah pada tahap yang sama, yaitu saat jarinya tertembak. Walaupun masih mendapatkan kendala pada robot cloningannya, apalagi ini cloningan dari ibunya sendiri, Sohyun menyuruh bawahnya untuk menyelesaikan simulasi itu karena hari ini mereka akan kedatangan tamu-tamu penting, yaitu para petinggi dunia yang akan menilai kemajuan pada proyek mereka. Bersama dengan bawahannya, Sohyun pergi ke ruang pertemuan, di mana di sana sudah ada Kim, seorang pria muda yang tak lain adalah direktur perusahaan robot tersebut. Dan singkat cerita, setelah para petinggi datang, presentasi pun dimulai. 우주에 세워진 쉘터에서의 쉘터 8호, 12호, 13호. Pada presentasi itu diketahui bahwa Kapten Yun adalah prajurit legendaris kebanggaan Korea. Selama memimpin timnya, dia selalu sukses dalam menyelesaikan misi dan mencatat prestasi yang luar biasa. Namun sayangnya pada 35 tahun yang lalu, tepatnya ketika misi meledakkan pipa bahan bakar milik Republik Adrian, Kapten Yun gagal melakukan tugasnya hingga berakhir koma. Setelah kejadian itu, perusahaan yang tidak ingin kehilangan kapten begitu saja berusaha keras untuk menghidupkannya kembali dengan cara membuat replika otak dari Kapten Yun yang kemudian dimasukkan ke dalam robot. Selain perusahaan, Sohyun juga berambisi untuk menghidupkan kembali ibunya. Bersama perusahaan Kronoid, dia mengembangkan kecerdasan buatan dari misi terakhir Kapten Yun, sebuah misi yang hanya berfokus pada keahlian tempur yang nanti akan digunakan sebagai amunisi perang melawan Republik Adrian. Dengan sangat lancar, Sohyun menjelaskan seluruh proses pada proyek yang sedang dikerjakannya ini. Tapi sayangnya, robot Chang'e selalu gagal menyelesaikan simulasinya. Mendengar presentasi tersebut, para petinggi cukup bangga. Tapi karena perang tidak kunjung berhenti, mereka mendesak Sohyun untuk segera menyelesaikan proyeknya agar orang-orang tidak menyebut Kapten Yun lagi sebagai dalang dari panjangnya perang saudara ini. Jadi maksudnya gini, Cok, kalau dulu Kapten Yun berhasil menyelesaikan misinya, pasti perang sudah berakhir. Dan dia masih dijuluki sebagai tentara bayaran paling handal. Tapi gara-gara insiden terakhir itu, orang-orang pun jadi berbalik menyalahkan Kapten Yun sebagai dalang yang memperpanjang perang saudara ini. 만들 겁니다. Setelah presentasi usai, Kim langsung menghampiri Sohyun yang sedang dia menikmati alunan musik. Dengan raut sumringahnya, Kim berkata, jika mereka bisa membuat robot Chang'e melewati simulasinya, maka para petinggi akan mengizinkan mereka untuk memproduksi robot tersebut secara massal. Merasa langkah mereka menuju kesuksesan tidak akan lama, Direktur Kim pun sangat berterima kasih kepada Sohyun. Tapi dengan rendah hatinya Sohyun menolak, karena semua ini bukan berkat dirinya, melainkan dukungan dari prestir perusahaan Kronoid itu sendiri.
Karena sebelumnya sudah gagal melakukan simulasi, Soyun akan melakukan wawancara kepada robot Jang-i dulu sebelum akhirnya dibuang jika robot itu tidak ada perkembangan apapun. 파이팅! 네, 이제 진정. Dan sayangnya, usaha wawancara itu tidak berhasil juga. Robot Jang-i yang ke-17 tidak mau merespon pertanyaan dari petugas dan hanya berteriak histeris sambil terus mengancam. Hingga akhirnya Sohyun pun menyerah dan menyuruh bawahannya itu untuk mengambil replika otak Kapten Yoon lalu membuang robot tersebut. 소통이 전혀 안 되는데. Saat akan pulang karena hari sudah sore, bawahannya ini kita sebut saja gendut merasa malu karena Sohyun memuji kinerjanya. Dia kemudian memberitahu kalau alasannya bergabung pada Project Jang-i ini karena dulunya dia adalah penggemar berat Kapten Yoon dan baginya Kapten Yoon sama seperti seorang pahlawan. Mendengar alasan gendut, Sohyun pun akhirnya buka suara, di mana alasan Kapten Yoon mengikuti perang saudara ini bukan untuk orang-orang, melainkan untuk dirinya yang sedang sakit keras. Sohyun bercerita bahwa dari kecil dirinya sudah menderita kanker paru-paru dan karena biaya pengobatannya sangat mahal, Kapten Yoon pun terpaksa bekerja sebagai tentara bayaran. Lalu pada hari Sohyun menjalani operasinya, Kapten Yoon gagal dalam misi sampai berakhir koma. Dari kejadian itu pun Sohyun berpikir kalau ibunya tidak pernah menikmati kehidupan gara-gara dirinya. Sejak ibunya koma pula, Sohyun ingin sekali bertanya, apakah Kapten Yoon pernah membencinya atau tidak. Mendengar cerita itu, si gendut pun bertanya, kenapa Sohyun tidak bertanya saja pada sesi wawancara setelah simulasi? Ya walaupun tubuhnya sekarang robot, tapi otak dan seluruh memori hidupnya tetap milik Kapten Yoon yang tidak akan pernah berubah. Karena sore ini ada tes etik yang harus dijalaninya, Sohyun pun tidak langsung pulang ke rumah. Tes etik itu sendiri adalah tes yang harus dijalani oleh para manusia untuk mengetahui apakah dia benar-benar manusia asli atau robot. Ketika Sohyun sedang memandangi kehidupan bumi yang sudah sangat mengkhawatirkan, dia tidak sengaja mendengar obrolan antara ibu dan anak sehingga mengingatkan dirinya kepada Kapten Yoon. Di mana dia teringat ketika dulu dirinya akan menjalani operasi dan sang ibu pamit untuk menyelesaikan misi terakhirnya. Singkat cerita, tes etik itu pun selesai dijalani oleh Sohyun dan dokter akan mengirimkan hasilnya ke perusahaan Kronoid dalam waktu 2-3 hari. Nah, pada tes ini, penyakit Sohyun juga ikut terdeteksi, di mana kanker paru-parunya sudah menyebar dari titik operasinya dulu menuju ke organ tubuh yang lain. Lalu karena sangat mustahil untuk dioperasi kembali dan Sohyun hanya punya waktu paling lama 3 bulan untuk bertahan, dokter pun menyarankan Sohyun untuk melakukan replikasi otak dan memindahkannya ke tubuh robot. Dokter berkata ada 3 tipe bagi mereka yang ingin replikasi otak. Yang pertama ada tipe A. Pada tipe ini, hukum sudah menjamin hak setara bagi mereka yang melakukan replikasi, tapi biayanya cukup mahal. Lalu ada tipe B. Pada tipe ini, mereka juga masih mendapatkan hak asasi dalam pernikahan, kebebasan bertindak, atau adopsi anak, tapi biayanya juga masih menjadi kendala. Namun, ada tipe C bagi mereka yang ingin replikasi otak gratis. Tapi mereka harus siap jika tidak diperlakukan seperti manusia. Contohnya, data otak akan diberikan kepada perusahaan atau pembeli data dan mereka bisa melakukan apa saja kepada data otak yang telah dibeli. Mendengar penuturan si dokter, Sohyun pun hanya terdiam. Apalagi ketika dia mendengar cerita ibunya dulu yang juga mengambil tipe C dan dikontrak oleh perusahaan Kronoid sehingga kini perusahaan itu punya kekuasaan untuk membuat robot cloningan Kapten Yoon sebanyak yang mereka mau. Jadi dulu, ketika misi terakhir itu gagal, perusahaan Kronoid mendatangi rumah Sohyun dan meminta persetujuan dari nenek untuk dilakukannya replikasi otak menggunakan tipe C. Karena pada saat itu mereka tidak memiliki biaya, nenek pun terpaksa setuju. Apalagi saat perusahaan memberikan tawaran lain, yaitu akan mengurus biaya hidup serta pendidikan Sohyun. Pada keesokan harinya, setelah selesai mereplikasi otak Kapten Yoon yang baru, para ilmuwan langsung memasukkannya ke tubuh robot Jang-i yang ke-18.
Dan karena ingin melihat apakah ada perbedaan atau tidak, Direktur Kim meminta para ilmuwan untuk memindahkan lukanya yang awalnya ada di jari jadi pindah ke kaki. Namun ternyata saat proses simulasi itu dilakukan dan terdengar jeritan kesakitan, tidak ada bedanya, Cuk. Level nyeri pada Kapten Yoon semakin meningkat, sedangkan keinginan untuk bertempur malah semakin menurun. Namun beberapa saat kemudian, salah satu dari mereka tiba-tiba menyadari bahwa ada sinyal yang tak dikenali telah meningkat. Sinyal baru itu ternyata membuat Kapten Yoon membrutal, walaupun akhirnya dia tertembak di bagian kepala dan simulasi pun berhenti. Soyun dan yang lain tentu saja bertanya-tanya dan ingin sekali meneliti sinyal kuning itu. Tapi karena di waktu yang sama mereka harus ke kantor pusat untuk bertemu dengan Prestir, simulasi itu pun dihentikan sementara. Sesampainya mereka di kantor pusat, ternyata Prestir berhalangan hadir dan meminta direktur pelaksana yaitu Nyonya Lee untuk menerima segala laporan yang akan diberikan oleh Direktur Kim. Mendengar kabar kalau Prestir tidak bisa hadir membuat Kim sangat kesal, tapi Lee berusaha menenangkannya dengan berkata kalau dalam waktu dekat Prestir akan datang ke laboratorium dan memeriksa semua hasil kerja dari proyek Chang'e. Setelah kembali ke laboratorium, ternyata Prestir datang lebih cepat dari yang mereka kira. Mendengar kabar itu, Kim pun senang, lalu segera mengajak Soyun untuk menemui Prestir di ruangannya sambil membawa salah satu kloningan terbaru perusahaan. Namun saat sampai di ruangan Prestir, tiba-tiba Direktur Kim berhenti dan bersikap seperti robot yang sedang dikendalikan. Dan baru diketahuilah kalau selama ini Direktur Kim hanyalah kloningan dari otaknya Prestir yang sengaja Prestir buat untuk mengawasi proyek robot Chang'e ini. Saat Soyun dan Prestir mulai membicarakan tentang proyek itu, Prestir berkata bahwa Soyun tidak perlu bekerja keras lagi, karena sekarang perang saudara sudah usai berkat kesepakatan yang telah dibuat bersama. Dan itu artinya proyek Chang'e sudah tidak berguna lagi, lalu perusahaan akan mengganti kegunaan Chang'e yang tadinya robot tempur akan diubah menjadi robot pelayan. Melihat ekspresi wajah Soyun, Prestir sangat mengerti kalau kini Soyun sangat kecewa dengan keputusannya. Tapi dia berusaha untuk memberikan pengertian untuknya bahwa sesuatu yang sudah direplikasi itu tidak bisa 100% sama. Contohnya saja Direktur Kim, walaupun dia replikasi Prestir tapi otaknya tidak 100% sama karena hanya sebagian saja yang masuk. Karena ambisi untuk menghidupkan ibunya kembali masih besar, Soyun meminta izin untuk menyelesaikan proyek Chang'e ini. Tapi sayangnya, Prestir menyuruh Soyun untuk berhenti saja dan fokus ke proyek lain yaitu kecerdasan buatan rumah tangga. Singkat cerita, simulasi terakhir pun dilakukan. Tapi tetap saja Kapten Yoon selalu gagal di tahap yang sama. Hal itu membuat emosi Kim pun semakin meledak-ledak, apalagi setelah Prestir sudah memberitahunya kalau proyek Chang'e ini akan segera dihentikan. Di sini Soyun dan ilmuwan lain mulai menyerah dan akan menghentikan proyek ini saja. Namun karena Direktur Kim menolak dengan keras, mereka terpaksa lanjut proses kedua yaitu proses wawancara. Lagi dan lagi karena ingin melihat sensor kuning itu muncul, Direktur Kim menyuruh bawahannya untuk memotong tangan Kapten Yoon. Tapi karena tidak terjadi apa-apa, Kim yang emosi pun langsung masuk dan menembaki kaki Kapten Yoon dengan brutal sampai Soyun mematikan sistemnya. Kini amarah Kim pun beralih kepada Soyun karena wanita itu tidak menuruti perintahnya. Dia juga hampir membunuh Soyun di depan ilmuwan yang lain sampai tiba-tiba seseorang menyuruhnya untuk pergi karena Prestir kini sudah memanggilnya. Setelah kejadian tidak terduga itu, Soyun menyuruh bawahannya untuk membereskan semua proyek Chang'e dan juga mengirimkan data kepadanya karena hari itu juga proyek robot tempur Kapten Yoon akan ia hentikan. Tapi ketika Soyun sedang mengecek seluruh data yang sudah dikirim, dia melihat ada satu data dari segendut yang sudah rusak. Dan karena curiga, Soyun pun segera pergi ke ruangan pria itu untuk mengeceknya.
Sampai di sana dan masuk secara paksa, baru diketahuilah gara-gara jomblo akut si gendut ini diam-diam sudah mereplikasi Kapten Yun menjadi boneka esek-eseknya. Hal itu pun membuat Soyun sangat murka, tapi mengingat Kapten Yun telah mengambil tipe C untuk replikasi otaknya, Soyun pun langsung lemas karena semua orang berhak berbuat apa saja kepada replikasi itu. Ketika sudah pasrah dengan semua yang telah terjadi, Soyun kembali ke ruang simulasi untuk menghidupkan robot Jang-i kembali. Di sini dia meyakinkan Kapten Yun bahwa dirinya telah ditawan oleh musuh dan sebentar lagi dirinya akan mati. Mendengar ucapan Sohyun, Kapten Yun pun hanya bisa terdiam seperti sudah menerima takdir kematiannya. Tapi tepat sebelum Sohyun menekan tombol off, sensor kuning itu tiba-tiba muncul lagi saat Kapten Yun bertanya mengenai keadaan anaknya. 편하게 눈 감으세요. Sambil menahan air matanya, Sohyun pun menjawab bahwa anak itu berhasil melewati operasi kanker paru-parunya dengan sangat baik. Tapi di sini Sohyun tidak memberitahu kalau anak itu adalah dirinya sendiri. Setelah itu Sohyun akhirnya mengetahui bahwa penyebab ibunya gagal dalam menjalankan misi karena tidak sengaja telah menghilangkan boneka kecil pemberian darinya. Jadi sebelum Kapten Yun berangkat perang, Sohyun kecil ini memberikan boneka kecil. Tapi karena saat perang boneka itu hilang entah kemana, Kapten Yun pun jadi tidak fokus sehingga akhirnya harus tertembak. Nah, inilah alasan kenapa robot Jang-i selalu gagal di tahap yang sama, karena selalu teringat dengan boneka itu. Merasa menyesal karena penyebab kematian Kapten Yun adalah dirinya sendiri, Sohyun pun berusaha berbuat sesuatu untuk menebus kesalahannya itu. Jadi ketika simulasi terakhir sebelum proyek robot tempur Jang-i benar-benar dihentikan, dia diam-diam menghapus sebagian besar sensor kuning alias ingatan Kapten Yun tentang dirinya dan hanya menyisakan sedikit. Setelah itu Sohyun membisikkan sesuatu di telinga Kapten Yun mengenai semua fakta yang sudah terjadi kepada dirinya, dimulai dari perusahaan yang sudah membuat replikasi Kapten Yun hingga menggunakannya dengan sesuka hati. Singkatnya, simulasi terakhir pun dimulai, dan sama seperti sebelumnya, robot Jang-i selalu kalah pada tahap yang sama. Nah, karena sekarang Direktur Kim sudah pasrah, dia pun pamit pergi dan menyuruh para ilmuwan untuk menghentikan semuanya. Namun belum lama dia melangkah pergi, tiba-tiba Dr. Kim merasa kalau simulasi terakhir ini ada sesuatu yang janggal. Dan karena hal ini tidak bisa dibiarkan, dirinya pun memutuskan untuk kembali dan melihat rekaman simulasinya. Setelah diperhatikan dengan baik, ternyata dugaannya itu benar. Pada simulasi ini, tangan Kapten Yun tidak tertembak seperti biasanya. Jadi itu berarti robot replikasi itu tidak mati dan masih hidup. Karena mengetahui robot Kapten Yun berusaha kabur dari perusahaan, Direktur Kim pun menyuruh bawahannya untuk menyalakan alarm peringatan. Para karyawan diharapkan untuk berlindung ke tempat yang aman, sedangkan dirinya dan robot penjaga yang lain akan mencari keberadaan robot Kapten Yun. Di sisi yang lain, Kapten Yun akhirnya melihat begitu banyak cloningan dirinya, dan karena di waktu yang sama para robot penjaga itu tiba-tiba masuk, Kapten Yun pun berusaha untuk menyamar walaupun akhirnya ketahuan juga dan pertarungan tidak bisa dihindari. Pada pertarungan ini, Kapten Yun sempat terpojok, tapi untung saja Sohyun datang tepat waktu dan langsung menolong ibunya itu walaupun sang ibu tidak bisa mengingat tentang dirinya. Karena tahu mereka tidak mungkin keluar begitu saja, Sohyun sengaja menukar otak Kapten Yun ke tubuh robot yang lain. Namun karena salah satu robot penjaga mengetahui aksinya itu, saat sampai di kereta Chronoway, Direktur Kim pun sudah menunggu untuk membunuh keduanya. Ketika Kim sudah menodongkan senjatanya, Sohyun berusaha untuk memberikan pengertian, tapi ternyata hal itu sia-sia saja sehingga membuat dirinya tertembak. Saat perkelahian itu terjadi, Direktur Kim pun baru mengetahui bahwa dirinya adalah robot juga. Tapi hal itu malah membuat Direktur Kim merasa senang dan semakin bersemangat untuk melawan Kapten Yun. Sekarang perkelahian itu pun semakin sengit, apalagi saat robot penjaga tiba-tiba ikut menyerang dengan menembaki Kapten Yun dari jauh.
Namun karena sekarang tidak ada ingatan tentang Soyun lagi, Kapten Yun pun dengan mudah mengalahkan mereka dan juga menjatuhkan Direktur Kim hingga meledak. Setelah pertarungan itu usai, Soyun menyuruh Kapten Yun untuk pergi sejauh mungkin. Awalnya Kapten Yun ingin mengajak Soyun juga, tapi merasa dirinya tidak akan selamat, Soyun pun menolak. Dia berkata dirinya akan tetap di kereta itu dan menghalangi para penjaga yang akan mengejar Kapten Yun. Sebelum pergi, sambil menangis Soyun menyuruh Kapten Yun untuk jangan memikirkannya lagi. Dia harus memikirkan dirinya sendiri dan hidup bebas di luar sana. Lalu seperti mengingat sesuatu, Kapten Yun hanya terdiam hingga tiba-tiba memeluk Soyun sebagai salam perpisahan. Dan film pun berakhir.